Ya, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Nah, siang hari ini kita akan melihat ya tentang karakter. Apa sih pentingnya kita belajar tentang karakter? Dengan mengetahui karakter, maka kita dapat bisa mengenal bukan hanya kepada sesama kita, tapi juga terlebih diri kita dulu ya. Ketika kita mengenal diri kita, maka kita bisa mengenal orang lain dengan benar. Dan ketika kita bisa mengetahui seseorang yang memiliki karakter seperti apa, maka kita akan lebih mudah untuk berelasi ya. Kita akan lebih mudah untuk saling mengenal satu dengan lain, mudah berelasi, dan juga kita akan mungkin ya lebih terbatas ketika menghadapi konflik di antara kita. Jadi pengetahuan kita yang lebih luas tentang karakter seseorang akan membuat kita lebih luas juga di dalam memahami mereka, dan juga paham kita tidak terlalu picik gitu ya. Nah, seringkali kalau kita tidak kenal satu dengan yang lainnya, terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, ketidaksepahaman, maka seringkali kita mencap orang itu gitu ya, dasar lo gitu kan. Tapi ketika kita sudah mengenal, maka kita akan lebih mudah, oh memang dia orangnya seperti itu gitu ya. Jadi dengan demikian kita akan lebih mudah memahami orang lain. Saudara-saudara, mari kita buka dulu di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 ya. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian kita buka lagi dari 2 Korintus 5 ayat 17. Siapkan juga Efesus 4 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian kita buka di dalam kitab Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Nah, saya akan bacakan Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat di sini ada beberapa istilah ya yang mungkin hampir mirip-mirip yang sering kita dengar, tetapi sebenarnya artinya berbeda ya. Pertama kita lihat tentang temperamen. Kita sering mendengar kata temperamen, kita sering mendengar kata karakter, kita sering mendengar kata kepribadian. Kata temperamen ini adalah memberikan istilah bahwa ini adalah faktor bawaan dari lahir ya. Jadi ketika kita lahir sudah membawa temperamen seperti apa ya. Dan ini merupakan ciri-ciri yang secara tidak sadar mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemudian karakter. Karakter ini adalah pengaruh dari lingkungan, yaitu hasil dari bawaan temperamen, kemudian dibentuk lewat lingkungan, baik pendidikan, budaya, keluarga, dan lain-lain. Nah, karakter ini adalah watak atau sifat yang terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak seseorang. Jadi ada faktor bawaan dari dalam dan juga ada faktor dari luar. Ya, faktor dari dalam disebut endogen dan faktor dari luar disebut eksogen. Kalau kita mendengar peningkatkan karakter gitu ya, tapi kita nggak pernah dengar peningkatan atau pertumbuhan dari temperamen kan? Ya, kenapa? Karena temperamen merupakan bawaan dari lahir, tetapi karakter bisa dibentuk
lewat pengaruh dari lingkungan. Kemudian kita bisa melihat di sini kepribadian, ya. Kepribadian inilah adalah ekspresi atau tingkah laku yang keluar dari dalam diri kita, yang kadang-kala bisa kita lihat, tapi kadang-kala juga kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena orang bisa menutup-nutupi, ya. Kata kepribadian atau dari bahasa Inggrisnya adalah personality, atau dari bahasa Latinnya persona, yang artinya adalah topeng. Nah ya, jadi saudara kita lihat, kenapa disebut topeng? Karena manusia bisa menutupi keberadaan dirinya dengan kepura-puraan. Nah, tetapi tentu kepribadian yang pura-pura bukanlah karakter yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat kepribadian adalah pola atau sifat karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan baik konsistensi maupun individualistik pada perilaku seseorang. Sekarang kita akan melihat lebih lagi tentang ini tadi ya, kepribadian, tentang karakter. Karakter menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tabiat atau watak yang kita dengar, sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lainnya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti karakter adalah istilah psikologis yang menuju kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu yang lain. Dari dua arti ini, kita bisa melihat ada kesamaan, yaitu tentang sifat khas, ciri khas seseorang yang berbeda dari individu lainnya. Jadi karakter ini memang unik pada setiap orang, tidak ada yang sama, ya. Bagaimana menurut psikologi? Menurut psikologi, karakter adalah kualitas tertentu yang dimiliki seseorang, termasuk di dalamnya adalah temperamen, fisik, dan kecerdasan. Jadi kalau saudara tadi bisa melihat ada temperamen, ada karakter, ada kepribadian, ya. Jadi karakter ini adalah mencakup temperamen. Kepribadian adalah gabungan dari temperamen dan karakter yang terlihat dari perilaku kita masing-masing. Nah, sebagai orang Kristen, maka karakter Kristen adalah kualitas rohani yang dimiliki seseorang Kristen. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter, ya. Dan kita bisa melihat ada faktor bawaan atau genetik, kemudian ada faktor lingkungan, dan juga ada faktor kebiasaan. Jadi faktor bawaan, genetik yang tidak bisa diubah menurut psikologi, ya. Tetapi kita lihat nanti apakah betul kita tidak bisa mengubah faktor bawaan itu. Kemudian faktor lingkungan, ya. Lingkungan itu bisa dari kecil anak itu dididik di tengah keluarga. Itulah lingkungan yang pertama. Kemudian dia bergaul, dia sekolah. Kemudian lingkungan di mana dia bekerja, lingkungan di mana dia bersosialisasi. Nah, itu akan memberikan pengaruh juga di dalam karakter seseorang. Ketika semua itu biasa dilakukan berulang-ulang secara konsisten, maka itu menjadi faktor kebiasaan yang kita sebut sebagai tabiat. Ya, jadi saudara bisa lihat perbedaannya, ya. Di dalam faktor bawaan kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Yesaya 44 ayat 24a berfirman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, ya. Jadi memang kita sejak dari kandungan sudah dibentuk oleh Tuhan. Itulah sebagai faktor bawaan kita. Kemudian di dalam faktor lingkungan kita bisa melihat contohnya, yaitu ketika Raja Yosia, ya. Raja Yosia anak dari Raja Amon. Raja Amon yang sangat jahat, ya. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat membenci kelakuan daripada Raja Amon ini. Tetapi Raja Yosia yang lahir dari keluarga Raja Amon yang jahat bisa berkelakuan baik. Kok bisa, ya? Kenapa? Karena dia dikelilingi oleh para nabi-nabi yang mengajar dia sejak dari kecil.
Jadi ada faktor lingkungan di mana dia dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana, maka itu akan berpengaruh di dalam karakternya. Kemudian ketiga, faktor kebiasaan yang tadi disebutkan, bahwa tingkah laku yang dilakukan terus-menerus dan mengulang-ulang kita sebut menjadi tabiat, ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini pentingnya karakter Kristen, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pentingnya karakter Kristen, kita tahu tadi dikatakan bahwa temperamen, ya, temperamen itu tidak bisa diubah karena faktor bawaan atau faktor dari lahir, gitu ya. Nah, temperamen ini pertama kali ditemukan oleh Hippocrates, ya, yang membagi temperamen menjadi 4 yang sudah tidak asing buat kita, ya. Kolerik, sanguin, rheumatik, dan melankolik. Nah, ini istilah temperamen yang pertama kali ya ditemukan oleh Hippocrates. Tapi saudara-saudara, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, maka temperamen ini terus berkembang, ya. Nah, jadi kalau dikatakan ini bawaan lahir tidak bisa diubah, tapi ternyata kita mengetahui ada kuasa yang lebih besar dari kuasa manusia, yaitu ketika seseorang mengalami lahir baru, ketika seorang mengalami kelahiran baru atau pertobatan, maka Tuhan mengubahkan, ya. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Tadi dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara bisa melihat siapa yang bisa mengubah seseorang? Kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya. Tapi tentu di samping itu ada perkembangan lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka, mempengaruhi diri seseorang. Faktor-faktor pentingnya daripada karakter Kristen kita bisa melihat, yaitu pertama, Tuhan yang memerintahkan, ya. Perintah Tuhan, Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi saudara, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, maka kita harus hidup mengalami perubahan, tidak serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kita harus mengalami perubahan, tidak terbawa oleh arus dunia, tetapi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan atau yang tidak. Kemudian kita bisa lihat juga sebagai kita manusia Kristen, maka kita juga harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, ya. Lalu yang kedua, pentingnya karakter Kristen ini adalah membentuk hidup bahagia. Kok bisa? Apakah bisa? Ketika kita mempunyai karakter Kristen, bisa hidup menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa karakter seseorang ini adalah milik dia, yang satu-satunya yang tidak bisa dicuri orang, ya. Jadi karakter kita tidak bisa diambil orang lain, karena ini merupakan juga pilihan kita sendiri. Perubahan karakter ini terjadi dari dalam keluar, ya. Jadi bukan karena dari luar ke dalam, tapi dari dalam itu nyata di dalam keluar. Nah, saudara tadi baca dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15 yang dikatakan bahwa kita tidak diombang-ambingkan oleh arus dunia, angin-angin pengajaran, permainan palsu, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau demikian, kalau kita tidak terombang-ambing, kita tidak terpengaruh oleh ajaran sesat, maka berbahagialah kita, kan? Tuhan mengatakan bahwa ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, kita bisa bertumbuh dalam segala hal kepada Dia, yaitu Kristus. Walaupun mungkin kelihatannya hidup kita di tengah dunia yang tidak benar, kita mau hidup benar, banyak sekali tentu tantangan-tantangan.
Tetapi ketika kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran, maka kebahagiaan itu sudah menjadi milik kita. Kemudian, pentingnya karakter Kristen ini supaya kita bisa menghasilkan karakter Kristen seperti karakter Kristus, ya. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tentang buah roh, di mana karakter daripada Kristus boleh terpancar di dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Dan dalam hal ini dikatakan kita memiliki integritas di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan konsisten di dalam hidup kita. Bisa dibuka nanti di dalam kitab Titus 1 ayat 7 sampai 9. Contoh yang bisa kita lihat adalah ketika Daniel, ya. Daniel hidup di tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia tetap mau menyembah kepada Tuhan meskipun diancam, ya. Diancam akan, ya, ancaman kematian buat dia, tapi dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Itulah kita bisa melihat satu kehidupan Daniel yang mempunyai karakter Kristen yang sungguh nyata di dalam kehidupannya dan mempunyai integritas. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diyakininya. Bukan cuma kata-kata, tapi juga tingkah lakunya nyata dan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kemudian zaman gereja mula-mula, di mana kita juga melihat seorang Polikarpus, ya, dia memilih mati menjadi obor api daripada meninggalkan kebenaran. Dia tetap memegang kebenaran itu, walaupun akhirnya dia harus mengalami dibakar hidup-hidup. Kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat ketika seseorang mempunyai karakter Kristen, saya buka ya. Ketika seseorang mempunyai karakter Kristen, maka dia akan memberikan dampak yang besar, ya. Bisa dilihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa jadilah kamu garam dan terang dunia. Garam yang bisa mengasinkan, terang yang bisa memberi cahaya kepada orang lain. Kalau kita mempunyai karakter Kristen yang bisa dilihat oleh orang dan juga bisa dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Karakter ini lebih berdampak ketika kita memiliki karakter Kristen yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita, dan tentunya menjadi saksi yang lebih efektif, ya. Jadi orang bisa melihat kita bukan cuma omong doang gitu, tapi kelakuannya sungguh nyata di dalam kesehariannya. Nah, karakter dibentuk ini bukan dilahirkan, ya. Jadi jangan bilang, kok kamu nggak mau berubah-ubah? Ya udah, dari sananya udah seperti ini, gitu ya. Karena nggak mau berubah, dia bilang udah dari sononya, dari lahirnya saya seperti ini. Karakter ini dibentuk, bukan dilahirkan. Ada unsur-unsur pertumbuhan di mana ada kasih karunia Tuhan dan juga ada keinginan daripada manusia untuk diproses Tuhan. Tentu dalam proses ini memerlukan waktu. Ya. Untuk meningkatkan karakter, tentu kita bisa melihat pertama-tama adalah kenalilah dirimu masing-masing, ya. Kenali diri, siapa dirimu, siapa dirimu sendiri, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, ya, sehingga kita bisa melihat, oh, saya seperti ini, ya. Saya memiliki kelebihan, tapi saya juga punya kekurangan. Dan demikian kita harus menerima diri. Setelah mengenal diri kita harus menerima diri. Jangan sampai kita tidak puas terus dengan diri kita bersungut-sungut, kita komplain Tuhan sama Tuhan, kenapa saya diciptakan seperti ini, kenapa tubuh saya pendek misalnya, ya, orang lain lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng gitu, ya, lebih pintar, kok saya seperti ini gitu. Kenali dirimu. Mungkin kamu punya kelemahan di satu sisi, tapi kamu punya kelebihan di satu sisi, ya. Setiap orang diciptakan Tuhan unik pada dirinya, ya. Jadi jangan mau sama seperti orang lain. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita.
Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Nah, ini merupakan panggilan, ya. Jadi panggilan kita untuk kita bisa bertumbuh menjadi karakter yang menyerupai karakter Kristus, ya. Kemudian yang kedua adalah kita mau diajar dan belajar, ya. Bukan cuma mau diajar dan tidak mau belajar gitu, cuma mau dengerin tapi tidak mau melakukannya. Tapi kita mau terus belajar dan bukan hanya formalitas, ya. Belajar itu bukan hanya saya harus sekolah S1, S2, S3, S4 dan S seterusnya gitu, ya, bukan. Tapi ketika kita mau belajar dari apa yang kita sudah pernah alami, pengalaman-pengalaman kita bisa mendapatkan pelajaran selain daripada tentunya belajar secara formalitas, ya. Kita terus bisa menggali firman Tuhan walaupun kita tidak sekolah STT gitu, ya. Kita bisa belajar firman Tuhan dengan baik ketika kita mau belajar kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengajar dengan baik kepada kita, ya. Karena kalau kita mau diajar dan belajar akan menimbulkan hati dan pikiran yang benar, melahirkan tindakan yang benar. Kalau hati kita, pikiran kita benar, maka akan melahirkan tindakan yang benar. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Tentu di dalam hal belajar kita perlu disiplin, ya. Kita perlu disiplin waktu kita perlu mengatur ritme kerja kita supaya kita bisa melatih diri kita, ya, menguasai kita. Disiplin ini bisa kita mengendalikan diri kita supaya sesudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita jangan sampai dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 9:27 kita ditolak, ya. Kita memberitakan firman Tuhan tapi akhirnya kita ditolak. Jangan sampai demikian. Tapi kita boleh memberitakan firman Tuhan dan kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah meneladani Kristus, ya. Meneladani Kristus tadi di dalam kitab Efesus 4 ayat 13-15 kita bisa mempunyai iman, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Dan kita boleh melihat di mana Kristus boleh menjadi teladan kita. Dia taat sampai mati di atas kayu salib, ya. Pengorbanan dia yang luar biasa sampai mau mengorbankan dirinya. Kalau kita sampai berapa besar pengorbanan kita, ya. Tuhan tidak menuntut kita seperti Tuhan Yesus untuk disalibkan, tapi ketika kita mengalami satu pergumulan, ketika kita mengalami satu tuntutan untuk pengorbanan diri kita, entah itu waktu, entah itu tenaga kita, entah itu materi yang kita miliki, sungguhkah kita mau menyerahkannya? Jadi puji dan hormat bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bisa lihat yang berikut adalah hidup dekat dengan Tuhan. Ini adalah satu kekuatan, ya. Ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita melalui pertolongan Roh Kudus, ya. Untuk itu kita harus selalu hidup dekat dengan Tuhan, mematikan ego kita, ya, yang tidak lagi egosentris, tapi kita boleh kepada God sentris, di mana tidak mau menyombongkan diri kita, tapi kita mau terus belajar untuk meningkatkan karakter kita menjadi satu hal yang kuat di dalam menjalani hidup ini, ya. Hidup dekat dengan Tuhan bisa kita lakukan dengan selalu bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, kemudian berdoa, gitu, ya. Baca firman Tuhan, ibadah dan persekutuan tentu melalui persekutuan yang benar, bukan sembarangan, gitu, ya. Saya setiap hari ikut persekutuan yang mana? Ya. Kita juga harus bisa memilah-milah supaya kita jangan disesatkan. Kemudian kita bisa melihat yang terakhir adalah hambatan. Hambatan di dalam meningkatkan karakter kita, yaitu musuhnya ada di dalam diri kita. Musuh yang pertama adalah penyembahan diri, ya.
Orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian, yaitu orang-orang yang terganggu secara psikologis, tidak mampu mencintai dengan benar dan gagal mencapai satu kesatuan dengan yang lainnya. Jadi orang-orang narsistik ini adalah orang-orang yang terlalu mencintai dirinya, ya, dan segala sesuatu tentang dirinya itu adalah tinggi gitu ya. Dia menganggap saya orang yang paling top, paling hebat, paling sukses gitu ya. Sedangkan apa yang dimiliki orang lain adalah tidak bernilai. Jadi orang-orang narsistik ini orang-orang yang haus sekali untuk dipuji, dipuja gitu ya. Ketika dia memberikan sesuatu, menolong orang lain, nah orang-orang seperti ini kelihatannya murah hati gitu ya, memberi persembahan, memberi sumbangan gitu ya. Tetapi sebenarnya dia menginginkan untuk memperoleh imbalan, yaitu pujian, supaya dia dipuji. Ketika pujian itu tidak diperoleh, maka dia akan menjadi marah ya, mungkin mulai kasak kusuk ya, walaupun tidak secara langsung dia katakan kok saya nggak dipuji gitu, tapi mungkin dia melakukan satu entah fitnah atau kata-kata yang lain ya. Ketika apa yang diinginkan tidak diperoleh, nah ini adalah tipe-tipe orang yang narsistik. Apa yang diinginkan tidak diperoleh, maka dia akan menjadi satu kedukaan buat dia atau kepahitan. Kemudian kita bisa melihat adalah kesenangan diri ya. Ini adalah orang-orang yang hanya mencari kepuasan diri dia. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kamu mau bersuka-suka, berpesta pora, itu hidupmu, silakan, kata Tuhan ya. Tapi ingat, setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kamu mau menghabiskan masa mudamu, mumpung masa muda ya, hidup hura-hura, bersenang-senang, katakan silakan kalau itu pilihanmu. Tapi ingat, kamu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini banyak memang dialami oleh disebutkan anak-anak muda, tapi orang-orang yang dewasa pun banyak gitu ya. Ketika dia mau hanya mengejar kesenangan dirinya ya, entah itu dalam berbagai hal, dia mencari kepuasan, entah itu dalam bidang seksual, materi, jabatan, dan lain-lainnya. Ketika dia hanya mengikat diri kepada hal yang memuaskan diri dia, nah, maka itu akan makin lama makin menjerat dia ya, seperti orang kecanduan gitu ya. Kecanduan sepertinya orang itu menikmati. Ketika dia kecanduan narkoba, ketika dia pakai drug gitu ya, lalu dia merasa wah enak loh. Ketika saya pakai ini dia merasa nyaman, hilang semua kedukaan dia, pergumulan dia, persoalan dia hilang. Tapi ingat, itu hanya sesaat ya. Ketika orang sudah mengalami kecanduan, maka dia akan terikat ya. Bukan berarti dia malah lepas daripada persoalan, makin lagi dia terikat kepada persoalan yang baru. Ketika dia tidak merasakan apa-apa ya, itu berarti dia merasa nyaman-nyaman saja saya kecanduan. Nah berarti orang itu sudah ada di dalam lubang yang membuat dia nyaman. Tetapi ketika dia mau keluar, tentu akan terjadi satu pergolakan di dalam hidup dia ya. Ketika orang punya kecanduan mau lepas tidak mudah, akan dia mengalami kesulitan-kesulitan, keinginan dia yang terus bergejolak di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia mau lepas dari ikatan itu. Ketika dia masih ada di dalam kondisi kecanduan, maka dia tidak merasakan seperti demikian, karena dia masih ada di dalam dan dia menikmati yang akan membuat dia makin lama makin terjerumus. Ketika dia mau keluar, itu akan menjadi beban buat dia. Kenapa? Karena dia melepaskan diri dan itu terus ditarik ya oleh kecanduannya ini. Jadi saudara, di dalam mencari kesenangan diri, tentu kita harus melihat apa yang benar dan apa yang tidak. Di mana kita boleh
menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bukan untuk memuaskan diri kita dan mengorbankan merusak hidup kita, ya. Jadi saudara-saudara, jangan menjadi orang-orang yang tidak pernah puas di dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir, hambatan. Saya hanya mengambil 3, bukan berarti yang lain gak ada, ya. Tapi ini 3 adalah 3 yang paling banyak dialami oleh seseorang, yaitu agresif. Ya, bukan berarti orang yang marah itu orang agresif, wah lo nggak bisa berkembang, bukan gitu ya. Ini agresif, ini adalah agresif yang di luar batas tentunya. Yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian ini yang suka sekali dengan pertumpahan darah. Artinya apa? Dia suka sekali kalau orang hancur, ya. Orang lain hancur, dia happy. Nah, kemudian dia suka menyiksa orang, gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini ya biasanya ya entah itu teroris gitu ya, yang rasis. Mereka mendapat kesenangan ketika melihat kehancuran orang lain. Ini orang-orang yang agresif. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam hal ini temperamen kita, karakter kita, kepribadian kita ini bukan 3 bagian di dalam diri kita, tapi ini adalah satu kesatuan di dalam hidup kita, ya. Jadi temperamen, bawaan, kemudian karakter adalah pengaruh dari lingkungan, dan menjadi tingkah laku yang sehari-hari yang terus-menerus kita lakukan itu disebut sebagai kepribadian. Ada di dalam diri kita, bukan 3 bagian, ya, tapi 3 sudut pandang. Kalau kita sudah melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ada tadi saya sebutkan Daniel, tentu banyak lagi yang lain yang mempunyai karakter yang dipuji oleh Tuhan, ya. Tentu seperti di dalam PB ada Paulus, gitu ya. Paulus ini adalah seorang yang keras, gitu ya. Seorang yang punya semangat sampai dia mau membunuh orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu. Nah, ketika dia bertobat, ketika dia percaya kepada Tuhan, maka semangat itu tidak hilang, ya. Jadi bukan berarti dia menjadi orang yang lemah lembut, gitu ya. Dia tetap menjadi orang yang begitu semangat, orang yang keras, tapi ya arahnya tentu bukan untuk mengejar-ngejar atau membunuh pengikut Kristus, tetapi semangat itu adalah membuat dia berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Jadi saudara bisa melihat perubahannya, ya. Tidak berubah semangatnya, tapi apa yang dikejar dulu untuk membunuh, sekarang untuk memberitakan Injil, ya. Begitu juga dengan setiap kita, ya. Bukan berarti langsung berubah. Udah begitu percaya Tuhan, mau berubah karakter, dulu yang orang yang pemarah atau yang punya semangat, sekarang jadi loyo, bukan gitu, ya. Menjadi lemah lembut. Tetap punya semangat, tapi untuk kebenaran, untuk pelayanan, untuk penginjilan. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, ya, setelah PL, PB, zaman gereja mula-mula, sekarang pun masih ada orang-orang yang punya karakter yang baik tentunya, ya. Waktu yang beberapa periode yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, kita bisa mengenal dengan Dr. Martin Luther King Jr., gitu ya, yang membela orang-orang kulit hitam, membela keadilan. Perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih pada waktu itu dengan Ku Klux Klan yang terkenal, dia terus mengobarkan semangat untuk membela keadilan buat orang-orang kulit hitam tanpa kekerasan, ya. Walaupun akhirnya dia dipenjara, tapi dia tetap membela keadilan. Walaupun akhirnya dia juga harus mengalami kematian, ya, dibunuh. Kemudian kita juga bisa melihat seorang perempuan, Mother Teresa, yang punya karir yang cukup baik, gitu ya, tapi akhirnya dia mau meninggalkan demi pelayanannya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita ada di mana? Kita bukan Martin Luther King, kita bukan Mother Teresa, tapi kita adalah diri kita yang Tuhan bisa pakai di mana kita ditempatkan. Kita boleh memperbaiki karakter kita. Ada hal-hal yang kurang baik, diperbaiki. Hal-hal yang baik tentu harus ditingkatkan dan dipertahankan. Saudara bisa mengoreksi diri masing-masing dan temukanlah dirimu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terakhir, saya kutip satu
kutipan Billy Graham saya dapat dari Teddy, ya. Saya terjemahkan, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu hilang. Ketika karakter hilang, semuanya hilang. Ya. Jadi saudara, kalau buat kita yang mana? Kekayaan nomor satu kan? Kedua kesehatan, gitu ya. Tapi di sini disebutkan karakter kita itulah yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mempunyai karakter, maka kita tidak memiliki segalanya.